Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kali ini saya akan mengisahkan tentang satu kisah nyata yang kurang rasional atau kurang masuk di akal. Tetapi inilah satu fakta sejarah berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun, atau biasa dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Berdasarkan riset Sami bin Abdullah bin Al-Maktus, ditemukan 2 pendapat tentang gua Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang ditidurkan Tuhan selama 309 tahun. Ke-7 pemuda itu adalah: yang pertama bernama Yamlika, yang kedua Miksulmina, yang ketiga Mahsalmina, yang keempat Martunus, yang kelima Daburius, yang keenam Sarabiun, dan yang ketujuh Absatius, serta anjing yang mengikuti mereka yang bernama Kitmir. Rekan-rekan sekalian, tentang letak gua ini terdiri dari 2 pendapat. Situs pertama ditemukan di Turki dan yang kedua di Amman, Yordania. Dalam Perjanjian Lama dikisahkan bahwa raja yang berkuasa saat itu adalah Tarjan. Tetapi di kitab suci lain saya temukan bahwa yang berkuasa kaisar saat itu bernama Decianus. Rekan-rekan sekalian, saat itu 7 pemuda ini tiba-tiba memeluk agama Nasrani, sedangkan raja yang berkuasa saat itu beragama Yahudi. Maka ke-7 pemuda ini dikejar-kejar oleh sang kaisar. Kaisar mengejar, membunuh, dan membakar siapa saja orang-orang Yahudi yang masuk ke agama baru, yaitu Nasrani. Maka ke-7 pemuda yang beriman ini kepada Allah SWT berdoa, lalu menyembunyikan diri, meninggalkan kota itu, dan mereka tiba-tiba menemukan satu tempat semacam gua. Lalu mereka berdoa agar memohon perlindungan dari Tuhan Rabbul Alamin, Allah SWT. Saat itu juga rekan-rekan sekalian, mereka telah hilang ingatan dan tertidur. Setelah sekian lama mereka tertidur, tiba-tiba menjelang siang hari, terpaan daripada sinar matahari mengenai wajah salah satu di antara 7 pemuda tadi. Maka terbangunlah pemuda itu dan membangunkan temannya. Lalu mereka berdialog, "Sudah berapa lama kita tidur? Sehari atau 1 hari?" Maka temannya tadi berkata bahwa kita tidur kemungkinan setengah hari atau beberapa hari. Dalam kondisi yang membingungkan, tiba-tiba kawannya itu merasa kelaparan dan terganggu. Lalu merogoh kantongnya dan melihat beberapa keping uang logam dan menyampaikan kepada kawannya segera ke kota untuk membeli makanan. Tanpa banyak berpikir, pemuda di antara 2 orang ini salah satunya meninggalkan gua itu dan pergi menuju kota membeli beberapa keping kerat roti. Sesampai di kota, setelah memesan beberapa kerat roti, disodorkanlah uang logam, dan saat itu pula terkejutlah pemilik toko dan berkata, "Anda telah menipu saya. Uang yang Anda serahkan kepada saya ini adalah uang yang telah lama tidak berlaku dan telah berusia berabad-abad lamanya." Maka terjadilah perbantahan saat itu. Pemuda tadi akhirnya dilaporkan ke pihak yang berkuasa saat itu. Maka pemuda itu menyampaikan bahwa kami ini tertidur, dan beramai-ramai seluruh penduduk menemui temannya di tempat persembunyian mereka. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saat itu raja yang berkuasa bukan lagi raja yang zalim,
tetapi raja yang telah beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah berbondong-bondong, beramai-ramai seluruh penduduk-penduduk kota itu mendatangi mereka, tiba-tiba mereka terkejut, ketujuh pemuda itu, dan secara otomatis tiba-tiba mereka kembali menghembuskan nafas terakhir. Rekan-rekan sekalian, seluruh orang yang menyaksikan peristiwa yang sangat mengagumkan dan menyenangkan ini serta mengagumkan kekuasaan Allah berjanji bahwa tempat ini harus dibangun sebuah rumah peribadatan sebagai tanda bahwa mereka adalah salah satu bukti kekuasaan Tuhan Rabbul Alamin yang telah menidurkan 7 pemuda selama 309 tahun berdasarkan perhitungan koin yang digunakan waktu membeli sekerat roti itu. Rekan-rekan sekalian, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.